siswa-siswi Kristen semuanya. Mari kita belajar pendidikan agama Kristen bersama Ibu Vina di channel Ibu Vina Punya Kegiatan. Kita akan membahas pelajaran 9 untuk kelas 3. Aku bisa mengasihi orang lain. Yuk kita mulai pembelajarannya. Bahan Alkitab pada pembelajaran kali ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 dan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan Allah telah memberikan banyak orang untuk menolong kita. So, pada pelajaran kali ini kita akan belajar bersyukur untuk semua pertolongan itu dengan cara mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kita sudah baca dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Sekarang coba kalian perhatikan ayat Alkitab Matius 22 ayat 39b. Nah, fokusnya di sini nih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, ayat Alkitab yang baru saja kamu baca menceritakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang untuk mencobai dia. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat pandai. Sebenarnya mereka sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Salah satu dari mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dengan bijaksana Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tahukah kamu apa arti kata
Hukum? Ya, hukum adalah petunjuk atau pedoman yang harus kita taati. Itu berarti Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kemudian di Injil Yohanes yang tadi kita baca, di situ tertulis bahwa Allah memberi perintah kepada manusia untuk saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi manusia. Orang yang saling mengasihi akan dikenal sebagai murid Allah. Kata perintah menunjukkan bahwa manusia diminta untuk melakukan perbuatan yang sesuai kehendak Allah, yaitu untuk saling mengasihi. Lihatlah betapa Allah sangat ingin manusia saling mengasihi. Berulang-ulang Allah mengingatkan manusia untuk saling mengasihi. Bukan saja mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Ayo mengingat perintah Allah untuk saling mengasihi dengan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan pertama, mari kita membuat buku saku perintah baru. Pertama-tama kamu cari terlebih dahulu buku online kelas 3, lalu lihat di halaman 88 di bukunya, tapi kalau di laptopnya halaman 94, lalu di print, kemudian hasil printannya yang ini nanti kita gunting. Oke, kita gunting lalu kita bentuk buku. Pertama-tama kita gunting terlebih dahulu gambarnya. Gunting yang rapi ya. Seperti ini. Ini di setiap gambar ada nomornya ya, 1 sampai 8. Halaman 1 sampai 8. Jadi memudahkan kita untuk membuat buku saku. Judul buku sakunya yaitu Perintah Baru. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini. Jadi dia kayak bolak-balik atas bawah. Setelah itu kita gunting lagi bagi 2. Nah, kalau sudah dibagi 2 hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu gunting lagi. Di sini bagi 2 lagi ya. Ini posisinya ini 1 sama 8, 6 sama 7. Bagi 2. Ini juga 4 sama 5, 2 sama 3. Bagi 2. Nah, nanti ada 4 potongan kertas ini akan kita jadikan satu membentuk buku dengan cara dilem.
pakai lem Fox. Copot. Mulai dari halaman 1 ini. Posisinya begini. Boleh dilipat seperti ini. Biar rapi. Ini tangannya bekas lem ya. Nah, halaman 2 dan 3 juga dilipat. Kalau tadi halaman 1 dan 8 dilipatnya seperti ini, gambarnya yang terlihat itu di bagian luar, sedangkan halaman 2 dan 3 gambarnya di bagian dalam, dilipatnya ke dalam gitu ya. Kemudian kita lem. Lemnya yang bagian halaman 2 saja dilem ke halaman 1. Oke? Kasih lemnya sedikit-sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini ya. Setelah itu, halaman 3-nya dilipat ke sini. Kita mau lem di bagian halaman 3. Cari halaman 4. Nah, ini. Halaman 4 5-nya dilem lagi. Dilipat lagi. Kemudian halaman 4 ditempel ke halaman 3 jadi satu begini ya. Mari kita kasih lem. Gitu. Tuh, dijadikan bukunya. Belum sih. Sekarang yang terakhir halaman 5. Ditempel halaman 6 dan 7. Sama ya, dilipatnya ke bagian dalam. Halaman 6 ini ditempel ke halaman 5. Nah, sekarang yang terakhir, ini kan masih kebuka nih. Ditempel. Halaman 7 dijadikan satu dengan halaman 8. Jadi deh. Nah, ini sebelumnya ibu sudah bikin ya. Jadi ibu punya 2 buku saku. Nah, kayak gini. Ini tadi yang baru bikin, ini yang sudah jadi, yang sudah kering ya. Kita buka satu persatu. Perintah baru dari Yohanes 13 ayat 34. Tuh, pertama, Ku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, demikian pula kamu. Demikian pula kamu masih harus saling mengasihi. Selesai.
Ini dia buku sakunya. Dibikin ya di rumah. Selanjutnya, anak-anak, coba kalian perhatikan percakapan antara Tari dan Semi. Di situ Tari bilang begini, "Aduh, bagaimana ya? Aku kan masih kecil. Bagaimana caranya aku bisa mengasihi orang lain?" Kemudian Semi menjawab, "Jangan khawatir, Tari. Allah yang akan menolongmu mengasihi orang lain." Nah, anak-anak, betul sekali apa yang dikatakan oleh Semi. Walaupun kamu masih kecil, namun kamu juga diberi kemampuan untuk mengasihi orang lain. Ingatlah bahwa Allah sudah memberi perintah untuk mengasihi. Maka Ia juga yang akan memberimu kekuatan untuk melakukan perintah itu. Justru sejak kecil kamu harus belajar mengasihi orang lain. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan cara bersikap ramah kepada teman, memberi salam kepada guru, menaati perintah orang tua, atau mendoakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ayo belajar mendoakan orang-orang di sekitarmu. Penting juga untuk kamu ingat bahwa alasan kita mengasihi orang lain bukan hanya karena itu adalah perintah dari Allah, namun juga karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Allah telah memberikan banyak orang di sekitarmu untuk menolong dan mengasihimu. Maka kamu perlu mensyukuri kebaikan Allah itu dengan melakukan perintahnya, yaitu untuk mengasihi sesama. Ayo mengucap syukur kepada Allah dengan mengasihi orang lain. Kegiatan selanjutnya, mari anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mengapa Allah memberikan perintah untuk mengasihi? Yang kedua, apa artinya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Yang ketiga, mampukah anak kecil mengasihi sesama? Jelaskan jawabanmu. Nomor 4, perbuatan apa sajakah yang dapat kamu lakukan untuk mengasihi sesama? Nomor 5, apakah alasan yang benar untuk mengasihi sesama? Kalian jawab di buku tugas kalian ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihiku dengan kasih-Mu yang tulus. Ajarilah aku untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Oke. Mwah.